karena kan Pak Prabowo kan juga orang yang pasti tahu diri lah ya. Sudah diangkat menjadi menteri, dorong, didukung menjadi calon presiden dan memenangkan. Tentu Pak Prabowo tidak akan begitu saja melupakan atau meninggalkan Pak Jokowi. Secara politik akan muncul satu kekuatan baru ya. Apapun meskipun Pak Jokowi mungkin sudah meninggalkan kepresidenan, dia tetap menjadi figur politik yang sangat kuat ya. Tangan dan kakinya juga masih tersebar. Jadi itu satu kekuatan politik yang mungkin nggak bisa diremehkan juga oleh partai-partai lain gitu ya. Sahabat Kompas TV, ketemu lagi di podcast Istana dan Presiden. Masih bareng saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono atau Mas Har, wartawan senior di Istana. Hai Mas Har, sehat? Sehat dong. Haruslah. Gimana nggak seru ya kalau tiap minggu kita ngobrolin nggak cuma isu-isu yang dibaca aja atau ditonton aja, tapi ada apa di balik layarnya ya. Ini barengan Mas Har, makanya di episode kali ini kita akan bahas soal ada konferensi persnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang membuka kemungkinan Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI, dicalonkan sebagai Ketua Umum PSI. Kan artinya terbuka peluang buat Pak Jokowi ini bersaing dengan putra bungsunya, yakni Mas Kaesang Pangarep yang sekarang jadi Ketua PSI. Iya dong Mas Har? Iya. Tapi bicara soal ini kan sebenarnya dari awal PSI berdiri, sosok yang diidolakan oleh kader-kader PSI adalah Pak Jokowi. Bahkan Jokowi. Bahkan 2023 tuh saya ingat loh waktu itu nyatet bahwa PSI sampai bilang ada Jokowisme begitu, saking mengidolakannya Pak Jokowi, paham politiknya adalah ke arahnya Pak Jokowi begitu. Nah ini kan apakah masih perlu Pak Jokowi ditetapkan sebagai Ketua Umum? Mas Har, lihat ini gimana sih? Ya, melihat konstelasi politik sekarang, Pak Jokowi tetap diperlukan dan mengingat untuk pemilu presiden 2029, Pak Jokowi berkepentingan di situ. Memang sampai sekarang belum resmi ya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan kemarin setelah konferensi persnya PSI menyatakan tengah mempertimbangkan mau maju atau tidak. Kalaupun maju, khawatirnya kalah gitu ya. Tapi apakah Pak Jokowi akan kalah? Karena kan pesaingnya katakanlah Ketua Umum lama PSI, putra bungsunya Kaesang Pangarep. Masa sih saingan gitu ayah dan anak? Ada lagi mungkin akan membuka. Yang saya dengar ketua PSI lainnya Bu Isyana juga akan maju. Terus mungkin beberapa lainnya. Tapi tentu kalau Pak Jokowi daftar dan ditetapkan sebagai calon, pasti ya meskipun Pak Jokowi berwanti-wanti kepada kader-kader PSI itu harus menjadi partai super terbuka. Itu yang kemungkinan juga akan ada perubahan nama. Terbuka dalam hal? Dalam hal pemilihan nanti. Pemilihan di PSI betul-betul berlangsung mungkin demokratis gitu ya. Apakah karena udah nggak ada ambang batas sehingga PSI udah nggak bisa lagi dipandang sebagai partai yang kecil misalnya? Karena yang penting Pak Jokowi punya kendaraan politik sebagai ketua umum yang selama ini Pak Jokowi kan tidak menyandang status ketua umum itu, Mas Har. Iya betul, memang arahnya kan ke sana ya. Putusan MK beberapa waktu yang lalu kan memang menghapuskan electoral threshold ya, sehingga sekarang setiap partai pun boleh mengajukan calon presidennya tanpa ada limitasi perolehan suara lagi dari pemilu sebelumnya. Nah, Pak Jokowi kan berkepentingan kalau beliau menjadi ketua partai, pasti putranya Pak Wapres Gibran yang sudah sekarang existing sebagai wakil presiden pasti akan didorong. Karena tinggal selangkah-langkah kan. Menuju RI 1 maksudnya? Menjadi RI 1. Nah, Pak Jokowi memang kemarin belum menjadi ketua partai. Tapi ketika periode 2 tahun, 2 periode pemerintahannya kan Pak Jokowi sudah mengendalikan sejumlah partai. Bahkan
ketua partai politiknya pun berada di bawah kendalinya Pak Jokowi ya, sebagai presiden waktu itu kan. Tapi apakah kita mulai dulu dari PSI ya, Pak Jokowi maju, apakah butuh voting tadi atau ya sudah aklamasi saja? Atau selama ini juga Pak Jokowi kan sebenarnya sudah sosoknya PSI. Kalau Mas Har lihat kemungkinannya ke sana? Kalau melihat keinginan Pak Jokowi untuk menjadi partai super terbuka, artinya betul-betul melalui itu one man one vote itu ya. Jadi betul-betul pemilihan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, dalam politik ini kan ada wajah depan, ada wajah belakang. Nah ini yang kita nggak tahu nanti itu. Tapi masa sih seorang Jokowi kalaupun pemilihan kalah, kan Pak Jokowi juga bilang kalau saya mendaftar, yang lain belum tentu mau mendaftar. Iya. Karena sudah lihat bahwa iya Pak Jokowi yang maju, iya nggak? Iya, pasti ya mungkin dipersilakan dan jalannya bakal mungkin mulus gitu ya. Kan beberapa kali kan sebelumnya Pak Jokowi juga ditawarkan di Partai Golkar gitu ya dan beberapa partai lain, tapi kemudian Pak Jokowi tidak memutuskan. Nah, tapi setelah putusan MK beberapa waktu lalu berkepentingan bahwa Pak Wapres Gibran putra sulungnya yang katakanlah tinggal selangkah lagi, kan harus didorong itu dan butuh partai politik. Nah, ngomong-ngomong butuh partai politik, 2 periode yang lalu Pak Jokowi memegang banyak partai tadi, bahkan para ketua umum partai ada di kabinetnya Pak Jokowi pada saat itu. Tapi waktu itu kan powernya Pak Jokowi karena sebagai presiden punya power besar, partai-partai pun butuh dekat dengan kekuasaan. Kita lihat kan partai-partai asal di luar pemerintahan satu masuk ke kabinet. Nah tapi kalau sekarang, apalagi misalnya Pak Jokowi katakanlah jadi ketua umum PSI, kekuatan untuk menggait parpol lainnya bisa jadi akan lebih berkurang, kah? Betul. Ada kemungkinan bertambah dari partai-partai yang pernah mengikut masuk dalam kabinetnya Indonesia Maju kemarin, bisa saja bergabung. Atau mungkin karena sekarang kansnya lebih besar, setiap partai boleh mengajukan calon, bisa saja berbeda sendiri-sendiri. Jadi banyak calon, banyak partai politik nanti yang bermain untuk mengajukan dalam pemilihan presiden. Bisa saja terjadi. Dan memang kan kalau presiden juga merangkap nanti ketua partai kan juga dominasi partainya jadi lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Pak Jokowi menyusut langkah purna tugasnya, yaitu haknya Pak Jokowi ya, salah satunya dengan ada kemungkinan terbuka sebagai ketua umum PSI. Tapi seperti yang Pak Jokowi pernah bilang, nggak ada itu matahari kembar. Mataharinya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Dengan langkah Pak Jokowi ini, apalagi tadi kan kita bicara bahwa ada kemungkinan Mas Gibran maju di 2029, meskipun belum dideklarasikan. Saat ini belum mau komentar soal itu. Ada nggak respons istana ataupun bahkan Pak Presiden Prabowo soal langkah Pak Jokowi yang kemungkinan akan jadi ketua umum ini? Sampai sejauh ini, sejak Selasa minggu lalu, keterangan persnya PSI yang membuka ruang untuk Pak Jokowi mendaftarkan, sejauh ini belum ada respon. Tapi yang muncul kan adalah Sabtu kemarin kan ada kongres yang diselenggarakan oleh Tidar ya, Taruna Indonesia Raya, yaitu underbow ya, sayap dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh putrinya Pak Hasim kan, Mbak Sarah ya, Saraswati ya, dan di situ mereka mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden untuk pemilu 2029. Dan ini pencalonan yang kedua ketika Kongres luar biasa Partai Gerindra pada tanggal 13 Februari kemarin, itu juga kan secara tiba-tiba mereka mendaulat Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk periode 2029. Nah, meskipun Pak Prabowo bilang nanti saja, saya belum genap setahun. Jangan lu ngomong 2 periode, katanya gitu ya. Betul, jadi saya harus membuktikan dulu. Tapi apakah itu betul pernyataan yang memang seharusnya, yang supaya
wah belum apa-apa kok sudah mau maju gitu ya. Ya. Mungkin juga Pak Prabowo tuh belajar secara politik, jadi aku harus tunjukkan dulu bukti sebelum maju lagi. Kalau tidak berhasil bahkan tidak akan maju lagi, tapi yang menilainya ya Pak Prabowo sendiri. Jadi tidak ditetapkan secara dini akan maju atau tidak ya. Tapi kan pasti kalau Pak Prabowo-nya masih nanti sajalah fokus kerja dulu, kan nggak mungkin. Kalau kader Gerindra atau di underbouh Tidarnya tidak berpikir bahwa loh kok ada rencana kemungkinan Mas Gibran juga maju di 2029, akan jadi potensi panas gak sih suhunya di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Panas biasa ya, kalau dalam menjelang pemilu itu suasana hangat dalam perpolitikan itu biasa itu. Pasti itu akan terjadi, apalagi nanti kan mungkin akan muncul calon-calon lain ya. Misalnya putranya Pak SBY, AHY dia pasti akan maju. Lalu PDIP, Ibu Puan atau calon lainnya akan maju. Dan peluang partai-partai lain. Jadi memang pertarungannya akan seru dan menjadi hangat gitu ya. Dan kalau bila mana Pak Jokowi jadi lalu mendorong Wapres Gibran maju sebagai calon, sementara Pak Prabowo juga maju, tentu akan seru sekali. Jadi yang dulunya memang berpasangan akhirnya akan berpisah. Dan ini kan pengalaman di pemilu sebelumnya juga terjadi ya. Waktu itu kan Pak SBY berpasangan dengan JK, akhirnya berpisah, bertarung. 5 tahun kemudian ya, begitu. Pak JK maju, Pak SBY juga maju sendiri. Tapi kalau bicara soal sekarang kan, belum juga 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, langkahnya Pak Jokowi yang disebut punya peluang jadi ketua umum PSI, dan kalau Pak Jokowinya mengiyakan, kemungkinan besar kan itu akan terjadi ya Mas Har. Ini langkah yang memang harus disiapkan Pak Jokowi untuk mencari kendaraan politik, atau ya tadi justru berpotensi bahwa jangan-jangan nanti di pemerintahannya ada hawa yang berbeda. Ya pokoknya di luar, kan dalam pemerintahan itu kita percaya ya pemerintahan itu akan berlangsung 5 tahun ya. Pemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran harus berjalan 5 tahun. Tapi kan tidak tahu di luar itu bisa ada perubahan-perubahan mendadak, dinamika politik atau ada sesuatu yang memang terjadi sehingga harus ada perubahan-perubahan. Nah, kalau terjadi itu kan pasti semuanya sudah mengantisipasi ya. Tapi bila berjalan normal 5 tahun dan terbuka dalam pertarungan kandidat di 2029, otomatis itu akan bertarung. Dan memang butuh kendaraan. Mas Gibran butuh kendaraan politik untuk bisa maju sebagai calon presiden. Jadi bisa dikatakan ini strategi lah ya untuk memiliki kendaraan politik, karena 2029 kan it's everyone's game, jadi harus punya kekuatan masing-masing gitu ya Mas Har ya. Tapi kalau kita lihat dari gesturnya ya, baik itu Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu tidak mau terlihat berbeda kutub, ya nggak sih Mas Har? Misalnya Pak Jokowi nih, saat ada isu matahari kembar dengan tegas bilang bahwa mataharinya hanya satu, Pak Presiden Prabowo Subianto. Begitu pula Pak Prabowo, saat dikatakan apakah betul ada di bawah bayang-bayang, Pak Jokowi juga menolak itu, mengatakan bahwa kalau teleponan ya soal Idul Fitri, silaturahmi dan sebagainya tidak mau terlihat berseberangan. Mas Har melihat apakah dua tokoh ini tidak mau tanda kutip diadu di publik dalam hal pandangan dan arah politik? Ya, karena kan Pak Prabowo kan juga orang yang pasti tahu diri lah ya, sudah diangkat menjadi menteri, didorong, didukung menjadi calon presiden dan memenangkan. Tentu Pak Prabowo tidak akan begitu saja melupakan atau meninggalkan Pak Jokowi. Tapi jelas sebagai presiden, Pak Prabowo pasti kan seperti yang dia bilang, saya bukan boneka, bukan presiden boneka. Artinya saya harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi ya. Dan untuk maju kembali nanti bila mana beliau sehat sampai 2029,
kan juga butuh reputasi, track record, yang memang dia harus mendapat cerita baik, berprestasi dari masyarakat. Jadi rakyat itu nanti ketika pemilihan umum, ketika kalau menganggap pemerintahan Prabowo berhasil, ya dikasih reward lah untuk dipilih kembali. Tapi bila gagal kan pasti divonis, tidak dipilih, begitu. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi bicara soal kendaraan politik ya Mas Har, memang kan dalam sejarahnya atau dalam track record kita lihat ya, rekam jejaknya beberapa tahun terakhir dari pemerintahan ke pemerintahan, presiden yang jadi ketua umum itu bukan hanya satu, Bu Megawati, Pak SBY, juga di mana itu ada kekuatan Pak Prabowo, ada kekuatan lain atau ada kekuatan politik yang membuat posisi tawar presiden itu saat purna tugas misalnya lebih besar lagi karena masih punya bargaining politik, begitu ya Mas Har? Betul, itu. Iya, jadi kalau dalam sejarahnya kan kita lihat dari ke belakang ya, zaman Bung Karno ya. Bung Karno kan yang mendirikan PNI. Partai Nasional Indonesia ya, PNI ya. Saya ingat sekitar 1927 itu, Bung Karno dan beberapa temannya mendirikan dulunya namanya Perserikatan Nasional, kemudian menjadi Persatuan dan akhirnya menjadi Partai Nasional Indonesia. Tapi ketika Bung Karno ditahan, dan dia sudah melepaskan jabatannya sebagai ketua partai, dan dijabat waktu itu ketua PNI adalah Mr. Sartono. Jadi ketika Bung Karno ditetapkan sebagai presiden tanggal 18 Agustus bersama Bung Hatta sebagai wakil presiden, Bung Karno bukan lagi ketua partai PNI, begitu. Tapi kemudian sehari kemudian kan presiden juga waktu itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI itu mempersiapkan ada satu partai nasional, partai negara yang memang menjadi andalan untuk bergulirnya pemerintahan. Yaitu dibikin lagi PNI waktu itu, tapi bukan Bung Karno ketuanya. Dan dalam sejarahnya PNI itu kan ketika pemilu pertama tahun 1955 itu menjadi pemenang pemilu ya, bersama dengan ada Partai NU, Masyumi, dan juga Partai PKI waktu itu. Jadi memang erat gitu ya kaitannya presiden dengan kepemimpinan di partai politik. Lalu di eranya Pak Harto, Pak Harto memang tidak pernah menjadi ketua umum Partai Golkar waktu itu ya. Cukup menjadi ketua Dewan Pembina, tapi peranannya sungguh luar biasa. Sangat besar bahkan ya. Mengendalikan. Terakhir kan kalau dia ingin mundur ya mundur, tapi dia bilang presidennya siapa? Saya. Wakil presidennya dia bisa tunjuk ada Malik, bisa tunjuk Pak Tri, Umar Wirahadikusuma gitu, Pak Tri, dan siapa aja. Dari situlah penentunya adalah Pak Harto sebagai ketua Dewan Pembina. Tapi Golkar sendiri kan sebetulnya cikal bakalnya didirikan oleh Bung Karno juga salah satunya, di samping tokoh-tokoh lain ya. Jadi waktu itu kan Golkar namanya itu golongan fungsional, kekaryaan tahun 59, kemudian ketika setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan Bung Karno selesai, Pak Harto muncul lah, dia membentuk yang namanya Sekretariat Bersama, Sekber Golkar. Nah itulah yang kemudian cikal bakalnya menjadi Partai Golkar. Partai Golkar pada pemilu dari 1971 sampai 97 kan terus dipimpin oleh kalangan militer semua ya. Ada Pak Murdi, ada Pak Sudarmono, ada Amir Murtono, ada Wahono. Itu militer semua. Jadi Pak Harto tetap sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi meskipun bukan ketua, dia memegang sangat peranan, mengendalikan. Betul, punya hak prerogatif. Lalu di zamannya Pak Habibie ya. Pak Habibie juga melanjutkan Pak Harto menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Kemudian meskipun pada akhirnya dia harus diimpit oleh termasuk juga oleh
oleh sebagian kader Partai Golkar juga ya. Kemudian dia harus turun dan kemudian Pak Habibie ikut berperan sebagai mantan ketua Dewan, bukan Dewan Pembina ya, tapi Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Beliau ikut menyelesaikan perselisihan konflik internalnya di Golkar loh. Waktu itu pasca pemilu 2014 kan? Iya, waktu itu ya Agung Laksono dengan Pak Abu Rizal Bakri. Kenapa itu jadi ramai? Karena dua-duanya itu punya power yang besar di Golkar. Punya juga masa yang masing-masing besar juga di Golkar. Sehingga ada faksi itu membuat para senior-seniornya termasuk Pak Habibie juga harus turun tangan pada saat itu ya? Harus turun sebagai mantan ketua Dewan Pertimbangan ya. Dan waktu itu kan Golkar kan pecah karena yang satu mendukung Pak Jokowi, yang satunya adalah mendukung Pak Prabowo. Perpecahan itu yang kemudian sampai berlarut-larut diselesaikan. Nah, tapi kembali ke presiden tadi ya. Presiden yang juga merangkap ketua umum partai itu kan setelah Pak Habibie adalah Pak Gus Dur. Pak Gus Dur pernah juga menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan Pak Gus Dur yang ikut memimpin mendirikan kelahirannya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya. Meskipun setelah dia menjadi presiden, sebelumnya sudah dilepaskan. Dilepaskan ke almarhum Matori Abdul Jalil. Nah, itu dipimpin, tapi dalam perjalanannya PKB kan ada konflik internal ya dengan Caimin, Muhaimin Iskandar. Dan akhirnya keluarga Gus Dur kan tersingkir. Yang muncul adalah Caimin. Nah, Pak Gus Dur, setelah Pak Gus Dur adalah Bu Mega. Bu Mega itu sejak 99 itu menjadi ketua umum partai sampai sekarang. Jadi meskipun presiden, beliau tetap memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang kita tahu dalam beberapa kali kongres dia ditetapkan kembali ya oleh kadernya. Sebagai ketua umum. Setelah Bu Mega, Pak SBY, beliau itu belum menjadi ketua umum Partai Demokrat ketika menjadi presiden. Ketuanya kan yang pertama adalah Pak Subur, Pak Subur Budi Santoso. Tapi Pak SBY ikut ya, dalam perancangan pembentukan Partai Demokrat sampai akhirnya terbentuk dan Pak SBY terpilih. Jadi presiden. Terpilih menjadi ketua partai. Tapi menggantikan Anas Urbaningrum. 2013. Pak SBY mundur sebagai ketua Demokrat, digantikan oleh Pak AHY. Itu tahun 2020. Nah, lalu Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi, yang menariknya Pak Jokowi ini dari kader bahkan kan ya, Mas? Iya, beliau itu kan sama sekali waktu terpilih di wali kota Solo kan dia kader. Lalu sebagai gubernur DKI juga kader. Dan sebagai presiden pun juga beliau kader. Malah disebut oleh versi PDIP kan adalah petugas partai ya. Jadi memang anggota partai yang ditugaskan oleh partainya untuk menjalankan mandat sebagai presiden. Ya, tapi kalau kita lihat Pak Jokowi pada saat memimpin, ini kenapa banyak juga jadi perhatian, karena bukan ketua umum, posisinya kader, tapi bisa punya seringkali kan kalau kita sama-sama mencatat, punya pandangan yang berbeda atau sikap politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan, yang notabene adalah partai asalnya Pak Jokowi. Betul, karena kan Pak Jokowi merasa sebagai presiden saya adalah mandataris dari semua rakyat Indonesia, bukan partai. Jadi ya ada kalanya ada kepentingan partai yang tidak diperjuangkan oleh Pak Jokowi, itu yang menimbulkan friksi-friksi ya, yang kemudian berpuncaknya kepada menjelang Pilpres kemarin. Tapi banyak pihak juga yang bilang bahwa pada saat itu Pak Jokowi tidak
menjadi ketua umum partai manapun, meskipun PSI yang kita bahas sejak awal, itu kan sejak awal itu sudah mengidolakan Pak Jokowi, arahnya mengikuti kebijakan Pak Jokowi bilang apa, ikut, manut. Ikut, pasti. Itu pasti, tapi tidak memilih pada saat itu, pada saat masih aktif sebagai presiden, sebagai ketua umum PSI misalnya, karena ingin menggait kekuatan politik yang lebih besar lagi, Mas. Iya, waktu itu beliau kan mungkin berpikiran ada partai politik yang jauh lebih besar, yang lebih punya kekuatan. Golkar misalnya, gitu, yang pada akhirnya Pak Erlangga itu keputusannya juga dipengaruhi sekali oleh Pak Jokowi. Itu juga seru juga ya, jadi atau tidaknya itu kan pertemuan-pertemuan politik, lobi-lobi politik sampai jalan pagi bersama Pak Erlangga. Di Bogor, ya kita lari-larian, loh ternyata ada di Bogor, ngejar kita. Kita ingin tahu sebetulnya, jadi kemana nih Pak Jokowi. Dan sengaja ditampilkan itu kan ya Mas ya, berdua, dari mulai naik golf, jalan, sarapan, sampai makan bareng dan sebagainya. Pak Jokowi kan juga pakai kaos kuning kan? Iya itu, pakai kaos kuning dan wah simbolnya Golkar banget nih. Betul, jadi ya kelihatannya beliau memang mungkin merasa belum waktunya untuk ini. Bahkan waktu Mas Gibran maju aja kan Golkar duluan yang announce, ya Mas? Betul, betul. Jadi Pak Jokowi itu memang mengikuti karena Golkar partai terbesar kan, yang boleh dibilang bisa memenuhi keinginannya ketimbang partainya sendiri PDIP waktu itu. Even Pak Bahlil jadi ketua umum pun semua banyak sekali yang bilang bahwa itu orangnya Pak Jokowi di sana, Mas Arya. Betul, ya. Jadi ya bisa paralel nanti itu misalnya kalau Pak Bahlil tetap sebagai ketua umum partai Golkar, beliau tetap dipegang di PSI, ya kemungkinan akan berkoalisi ya barangkali ya itu. Tapi kita masih melihat lah dinamika yang terjadi. Tapi kan jadi presiden sekaligus ketua umum partai politik, kalau kita bicara sepanjang sejarah ya, kalau masih aktif itu kan banyak yang berbicara apakah kepentingan partainya akan lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara umum. Nah, Mas Har melihatnya seperti apa sih catatan selama ini? Ya, kalau ya Mbak juga bisa merasakan ya, kita sama-sama di istana kan, yang memang salah satu efek dari perangkapan jabatan presiden merangkap ketua umum partai kan, diantaranya ada semacam pengendalian partai politik yang dilakukan oleh presiden, sehingga itu akan menjadi dominasi untuk partai-partai lain ya, sehingga ada kontrol, ada kepentingan pribadi yang main di situ ya. Tapi kan ada sisi lainnya juga bahwa kalau beliau memegang partai kan juga bisa lebih ikut mengendalikan partai untuk menggerakkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan, sehingga lebih powerful juga ya. Iya, betul powerful. Bahkan kan kita dulu juga sering kalau acara-acara itu internal ya. Iya, kita nggak taunya ketemu kadernya gitu ya. Jadi kadang ya ketua partai yang merangkap presiden ya juga ikut menyelipkan agenda-agenda partai ataupun pertemuan-pertemuan dengan kader aktivisnya di dalam selipan-selipan agenda yang nggak bisa dipisahkan itu juga ya Mas Har ya kalau itu. Nah tapi kalau sekarang kondisinya Pak Jokowi misalnya jadi ketua umum PSI, apa yang bisa kita cermati bersama ke depannya? Konstelasi politik ke depannya akan seperti apa kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI? Ya, secara politik akan muncul satu kekuatan baru ya. Apapun meskipun Pak Jokowi mungkin sudah meninggalkan kepresidenan, dia tetap menjadi figur politik yang sangat kuat ya. Kan tangan dan kakinya juga masih tersebar. Jadi itu satu kekuatan politik yang mungkin nggak bisa diremehkan juga oleh partai-partai lain gitu ya. Dan ini pengalaman pemilu yang lalu pada 14 Februari 2024 itu tentu menjadi
pegangan juga apa yang akan terjadi, dan pasti sudah diantisipasi oleh semua partai politik untuk tidak terulang lagi segala upaya permainan dan segala langkah-langkah itu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sorotan utama ya. Jadi konstelasi politik betul-betul 2029 itu akan sangat ramai, hangat, dan bahkan ya kita lihat panas sih kayaknya Mas ya. Kalau hangat tuh masih anget-anget kuku, ini kayak panas. Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Dan kalau sebagai masyarakat, sebagai rakyat, apa sih yang bisa kita harapkan dari kondisi politik yang akan sangat cair di 2029? Salah satunya momentum yang saat ini kita tunggu, apakah iya atau enggak Pak Jokowi jadi Ketua Umum PSI. Kalau tadi dari sisi peta politiknya kan demikian, tapi dari masyarakat apa sih yang kalau manfaatnya apa buat kita gitu? Ya, buat kita pemilu tetap harus berjalan dengan lancar, damai, terus jujur gitu ya. Banyak pilihan. Iya, pilihannya banyak. Kan pemilu kan menghabiskan uang rakyat juga. Ya. Sayang juga uang rakyat yang diambil untuk pembiayaan pemilu, tapi kalau hasilnya tidak baik, tidak memenuhi keinginan masyarakat, jadi untuk apa gitu ya? Iya. Rakyat itu harus digerakkan untuk datang ke TPS memilih, tapi kenyataannya kita mendapat pilihan-pilihan yang kurang tepat. Padahal keinginan kita setiap pemilu itu menghasilkan adalah kebaikan, adalah pemerintahan yang lebih baik, adalah ekonomi yang lebih baik gitu ya, kesejahteraan, dan juga tentu situasi politik yang makin stabil gitu ya. Boleh saja terjadi suksesi perebutan kekuasaan, tapi koridor demokrasi tetap harus jalankan, karena rakyat juga pasti capek lah melihat drama politik semata ya Mas. Jangan sampai cuma dramanya doang gitu, nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Jadi nggak cuma di tingkat elit aja, tapi masyarakat juga harus dapat manfaatnya, dan harus nggak cuma dibutuhkan vote-nya aja ya, tapi memang betul-betul untuk kesejahteraan. Itu sih harapan kita bersama. Selalu harapannya demikian. Praktiknya sudah atau belum, biar kita menilai dan kita lihat bagaimana kelanjutannya. Seru banget ya Mas Har hari ini. Seseru kita menunggu apakah iya dan kapan kalaupun iya ya. Tunggu Juli loh, 19 Juli. Apalagi kan nanti pemilihan Ketua Umum PSI-nya itu ada di Solo loh. Sinyal-sinyal itu kita udah baca. Ya kalau Juli di Solo, ya masa iya ya. Masa iya tidak gitu. Tapi apapun politik, segala sesuatu bisa berkembang, dinamikanya kuat. Kita lihat. Kita tunggu. Yuk kita tungguin. Nanti kalau misalnya sudah ada jawabannya, Juli jangan lupa puter nih podcast kita Istana dan Presiden. Atau sebelum nanti berlangsung pemilihannya di Solo, ya nonton juga ini Istana dan Presidennya. Oh iya, waktu itu Friska sama Mas Har udah ngobrolin soal ini. Sesuai atau tidak? Pasti iya sih. Udah pede banget kita Mas Har. Thank you banget ya, terima kasih Mas Hartono sudah ngobrol di Istana dan Presiden. Kita ketemu lagi minggu depan buat tahu obrolan-obrolan di depan dan belakang panggungnya Istana dan Presiden. Saya Friska Clarissa, jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan ini ke kawan-kawan di grup WhatsApp dan di grup mana-mana biar banyak yang nonton, biar episodenya semakin banyak. Kalau gitu kita ketemu lagi pekan depan. Dadah!